Nabi buka sholat dengan apa? Takbir, tidak ada usolli. Usolli nggak ada. Nabi langsung Allahu Akbar, niat tempatnya di hati. Syafi'iyah maka dia cukup mengatakan sholli fardhu dhuhri. Nggak usah keras sholli fardhu dhuhri. Orang semua dengar, nggak usah ya. Sama-sama kita sholat duhur, nggak usah kasih tahu. Terkadang sebagian orang bingung gara-gara tidak tahu niat, dia tidak sholat. Dia mau qadha, gimana sholat? Niat sholat qadha, bingung dia. Jadi nggak pernah ngaji, repot. Tidak tahu bahasa Arab. Gimana sholat jamak takdim misalnya antara maghrib dengan isya, bingung dia gimana? Sholli fardhu, bingung dia. Aku berniat sholat maghrib isya jamak takdim, gimana ngomongnya? Anda pun nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan cara dari awal. Pertama, Nabi mengatakan, disebutkan Aisyah bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salat bitakbir wal qiraah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Di sini adalah Rasulullah SAW, karena ini menunjukkan adalah, artinya kebiasaan Nabi. Artinya kebiasaan Nabi SAW membuka solatnya dengan takbir. Dengan apa? Takbir. Takbir ini namanya apa? Takbiratul apa? Ihram. Takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ihram artinya pengharaman. Pengharaman, karena kalau orang sudah bilang Allahu Akbar, sudah haram bagi dia, tidak boleh ngobrol lagi, tidak boleh makan lagi, tidak boleh lihat kanan kiri lagi. Sebelum sholat dia boleh lihat kanan kiri, boleh makan sebelum sholat, boleh. Tapi begitu Allahu Akbar, maka haram semuanya. Kapan halal lagi? Kalau dia Assalamualaikum warahmatullahi baru halal lagi. Namanya disebut takbiratul apa? Ihram. Takbiratul ihram ini ada khilaf. Jumhur ulama harus lafal Allahu Akbar. Harus, tidak boleh lafal lain. Tidak sah dengan lafal lain. Adapun mazhab Abu Hanifah boleh dengan lafal yang lain. Yang lain yang menunjukkan agungnya Allah. Menunjukkan agungnya Allah. Contoh, Allahu A'zam misalnya. Allah Maha Agung. Allah. Namun yang benar ini yang benar. Karena tidak sekalipun Nabi dan seluruh sahabat semua sholat tidak ada yang bilang Allahu A'zam, enggak ada. Semuanya mengatakan apa? Allahu Akbar. Paham? Ini yang pertama. Selanjutnya takbiratul ihram harus dikerjakan dalam kondisi berdiri. Jadi Allahu Akbar. Kecuali orang sakit ya dia boleh duduk. Kenapa ini sampai ini? Karena seorang tatkala masbuk, maka hendaknya dia takbiratul ihram dulu dalam kondisi berdiri. Jangan dia masuk salat langsung imam lagi ruku nih. Allahu Akbar langsung. Dia belum masuk salat.
Karena sholat itu dibuka dengan takbiratul apa? Ihram. Paham? Maka kalau orang masbuk, sebelum ikut imam harus apa? Takbiratul ihram dalam kondisi berdiri dulu, baru ikut imam. Kemudian hadis ini dalil bahwa tidak ada bacaan apapun yang dibaca oleh Nabi selain takbir sebelum sholat. Tidak ada bacaan apapun dibaca oleh Nabi sebelum sholat kecuali takbir. Kenapa? Ini dalil bahwasanya sholat bukan dibuka dengan niat, melafalkan niat. Karena langsung disebutkan karena Rasulullah SAW yastaftihus salat. Nabi buka salat dengan apa? Takbir, tidak ada usolli enggak ada. Nabi langsung Allahu Akbar, niat tempatnya di hati. Oleh karenanya seluruh yang meriwayatkan tentang sifat salat Nabi dan seluruh para sahabat tidak ada disebutkan satu orang sahabat pun sebelum salat mengatakan usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ya, tidak ada. Paham? Tidak ada orang qada kemudian Nabi baca usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati qadaan imaman. Tidak ada sama sekali. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Mau dicari hadis yang sahih tidak ada, hadis yang dhaif tidak ada, hadis palsu pun tidak ada. Tidak ada. Seluruh sahabat pun tidak ada yang mungkin tidak ada. Jadi dibuka dengan langsung Allahu Akbar. Kalau niat gimana? Niat tempatnya di hati. Demikian juga tidak perlu baca yang lainnya. Saya lihat orang begitu, imam sebagai imam baca doa. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Khawatir setan menggoda. A'udzu bika min hamazatis syayatin. Baca macam-macam doa. Ya. Sudah, ente ta'awudznya nanti setelah salat. Bukankah Allahu Akbar, iftitah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillah baru alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa ta'awudz sebelum salat? Jangan bolak-balik sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya ta'awudz dalam apa? Salat. Paham Ibu? Jadi yang benar tidak perlu pakai niat. Niat itu melafalkan niat adalah madhab dari madhab Syafi'iyah belakangan. Syafi'iyah mutaakhirin berpendapat bahwasanya disunahkan melafalkan niat. Tujuannya apa? Dianjurkan, bukan disunahkan. Menurut mereka dianjurkan karena mereka tahu tidak ada dalilnya. Tujuannya apa? Untuk mengkokohkan kita dalam hati kita untuk lebih khusyuk dalam salat. Oleh karenanya mereka tatkala mengatakan dianjurkan melafalkan niat bukan dengan dibaca keras-keras, tapi hanya sekedar mengkokohkan hati kita. Sehingga kalau ada orang mengamalkan pendapat mazhab Syafi'iyah maka dia cukup mengatakan sholli fardhu dhuhri. Enggak usah keras, sholli fardhu dhuhri. Orang semua dengar, enggak usah ya. Ya. Sama-sama kita sholat duhur, enggak usah kasih tahu. Ya, sudah tahu. Jadi cuma mengkokohkan. Ini mereka mengatakan yustahabbu, disukai. Ya, tujuannya untuk mengkokohkan niat. Maka cukup dibaca dengan sir, tidak perlu keras-keras. Namun yang benar tidak perlu, itu semua tidak perlu. Justru sebagian orang akhirnya ragu-ragu gara-gara sering melafalkan, terkadang ragu-ragu. Terkadang sebagian orang bingung gara-gara tidak tahu niat, dia tidak sholat. Dia mau qadha, gimana sholat, niat sholat qadha, bingung dia. Jadi nggak pernah ngaji, repot. Dia tidak tahu bahasa Arab. Gimana sholat jamak takdim misalnya?
antara maghrib dengan isya, bingung dia gimana? Usolli fardhu, bingung dia. Aku berniat salat maghrib isya jamak takdim, gimana ngomongnya? Anda pun nggak tahu. Saya bingung, akhirnya tidak jadi salat. Tidak jadi salat. Tiba-tiba ada salat gerhana. Waduh, gimana? Usolli. Dia nggak tahu bahasa Arab. Gimana cara salat khusuf? Nggak ngerti dia. Terus bagaimana? Dan menimbulkan kesalahan, sebagian orang menyangka melafalkan niat hukumnya wajib, padahal tidak wajib. Sehingga kalau belum usolli kayaknya tidak bisa masuk salat. Bahkan sebagian orang jahil berpendapat melafalkan niat syarat salat. Kalau tidak melafalkan niat, salatnya tidak sah. Ini semua kesalahan. Yang benar niat tempatnya di hati. Nabi buka langsung dengan apa? Allahu Akbar.